أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حقيق على أن لا أكون على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن هاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين صدق Allahul Azim. Nah, kurang lebih itu bacanya. Baik, kita lihat makna yang dijelaskan oleh ayat 105 dan 120. Nah, sebelumnya mari kita lihat rangkaian kisah sebelumnya. Jadi kisah sebelumnya dimulai dari ayat 103 di mana Allah menjelaskan bahwa setelah kisah-kisah daripada Nabi Nuh, kemudian kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian, ya, kemudian juga dijelaskan tentang umat-umat yang disebutkan tadi, yang nabi-nabinya Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud, Nabi Soleh, dan Nabi Syu'aib. Jadi ada 4 nabi itu yang dikirimkan Allah kepada umatnya. Nah, setelah menjelaskan kisah-kisah itu dan setelah berlalu masa-masa nabi-nabi itu, nabi-nabi yang tadi disebutkan sudah meninggal, umat-umatnya pun ketika durhaka diajak oleh Allah Subhanahu wa taala dibinasakan sampai tidak tersisa, yang ada hanya peninggalan-peninggalan sejarah saja. Nah, setelah itu tsumma ba'atsna min ba'dihi Musa 103-nya. Kemudian
kami mengutus sesudah para nabi-nabi tadi dan umatnya, yakni Nabi Musa, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, ila fir'aun wa malaih, kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Fadzalamu biha, lalu mereka mengingkari bukti-bukti itu. Jadi kisahnya, Allah mengangkat Nabi Musa sebagai Nabi dan Rasul setelah mengalami proses diceritakan dalam surat dan ayat yang lain. Nabi Musa itu dihidupkan atau dilahirkan ketika masa Fir'aun, bahkan masa-masa yang sangat-sangat luar biasa, di mana saat itu Fir'aun bermimpi sesuatu mimpi yang kemudian meminta ditakwilkan atau ditafsirkan oleh para penyihirnya, dan para penyihirnya kemudian menjelaskan bahwa Fir'aun akan digulingkan kekuasaannya oleh seorang anak laki-laki. Maka kemudian Fir'aun memerintahkan membunuh setiap bayi-bayi laki-laki yang lahir ke dunia saat itu. Dan Nabi Musa lahir yang kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti diceritakan dalam surat yang lain. Nah, setelah itu Musa justru dipungut oleh istri Fir'aun dan diangkat anak, gitu, atas izin Fir'aun yang tadi ingin membunuh anak-anak kecil laki-laki yang lahir, sampai kemudian tumbuh dirawat di istana sampai menjadi pemuda. Kemudian terjadi peristiwa-peristiwa nanti tentang bagaimana peristiwa Musa kemudian membela Bani Israel dan memukul daripada tentara Fir'aun atau termasuk kaum Fir'aun sehingga sampai mati dan akhirnya dia lari. Ya, nanti kisahnya panjang tuh, sampai nanti ketemu dengan Nabi Syu'aib. Jadi Nabi Syu'aib nanti sampai dinikahkan dengan putrinya. Ya, dinikahkan dengan putrinya yang kemudian melalui masa waktu sampai beranak pinak, sampai tiba waktunya Musa untuk melakukan perjalanan. Dan ketika melakukan perjalanan, Musa diperintahkan untuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan Bani Israel. Nah, inilah sampai ke sini. Kemudian panggul kaifa kana aqibatul mufsidin, maka kata Allah, perhatikanlah bagaimana akibat kesudahan daripada orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi ini sebelum diceritakan sudah dijelaskan oleh Allah. Jadi ada prolog lah, ada pendahuluan bahwa Allah mengutus Nabi Musa kepada Fir'aun dengan membawa bukti-bukti kebenaran, dan Fir'aun mengingkarinya. Maka kata Allah, perhatikan oleh kalian bagaimana kesudahan daripada orang-orang yang berbuat kerusakan, yakni Fir'aun dan pemuka-pemuka kaum. Nah, baru masuk pada kisahnya. Apa kisahnya? Ketika itu telah berkata Nabi Musa kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, saya ini Rasulun min Rabbil Alamin. Di ayat yang ke-104. Wahai Fir'aun, saya ini sungguh adalah utusan dari Allah, penguasa alam semesta. Haqiqun, masuk kepada ayat 105-nya. Haqiqun ala an la aqula 'ala Allahi illa al-haq. Aku wajib mengatakan yang sebenarnya tentang Allah. Itu kalimatnya. Sungguh aku datang kepadamu dengan membawa bukti. Qad ji'tukum bi bayyinatin mir rabbikum. Sungguh aku datang kepadamu dengan membawa bukti kebenaran dari Tuhanku. Jadi kalimatnya begitu. Jadi sungguh aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhan, artinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'arsil ma'iya Bani Israel, maka lepaskanlah Bani Israel pergi bersama. Jadi saat itu Fir'aun menangkap seluruh Bani Israel, ditangkap, dikurung, dan Nabi Musa diperintahkan Allah untuk membebaskan Bani Israel. Jadi begitu. Jadi ketika itu Bani Israel dizalimi, dianiaya, bahkan dikurung, disiksa dan sebagainya. Kemudian sampai
Kemudian Nabi Musa diperintahkan untuk membebaskan Bani Israel dan membawanya ke tempat yang dijanjikan, yaitu ke Palestina. Nanti ada dalam saya lain. Tapi di sini Nabi Musa datang kepada Fir'aun dan kemudian dia berkata kepada Fir'aun. Dan saat itu datang kepada Fir'aun didampingi Nabi Harun, adik kandungnya. Enggak sendirian, karena Nabi Musa ini diceritakan dia nggak fasih bicara. Dia orangnya nggak bisa diplomatis. Beda dengan Nabi Harun. Kalau Nabi Harun orangnya diplomatis kalau ngomong. Kalau Nabi Musa itu cenderung kaku, tegas, kayak tentara. Jadi nggak bisa ngomong diplomatis, nggak bisa basa-basi lah gitu. Ngomongnya sakot gitu. Oleh karenanya nanti dalam ayat yang lain Nabi Musa ketika diperintahkan Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun, maka minta ditemani oleh saudaranya, yakni Harun. Itulah oleh Nabi Harun. Nah, ketika sudah datang kepada Fir'aun, maka Musa bicara. Setelah ada diplomatis dari Nabi Harun, nggak diceritakan bagaimana prosesnya, tapi kemudian Musa berkata kepada Fir'aun, "Ya Fir'aun, saya ini utusan dari Allah, Tuhan semesta alam. Hakikun artinya hak kewajiban aku ala alla aqula 'ala Allah illa al-haq." Yakni mengatakan yang sebenarnya tentang Allah. Kewajiban aku ini mengatakan sebenarnya tentang Allah. Itu. Sungguh aku datang kepada kamu wahai Fir'aun bibayyinatin min rabbikum, dengan membawa bukti kebenaran, dengan bukti-bukti yang nyata dari Tuhan. Fa'arsil ma'iya Bani Israel, maka tolong lepaskanlah Bani Israel pergi bersama. Itu tuh kalimat. Maka kemudian qala, berkata atau menjawab Fir'aun, in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas shadiqin. Wahai Musa, jika memang engkau datang kepadaku dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu, maka coba buktikan, tunjukkanlah jika memang ucapanmu itu benar, jika memang engkau benar-benar adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Gitu kan yang disampaikan Fir'aun kepada Nabi Musa. Jadi Fir'aun juga nggak ujug-ujug langsung bunuh, tangkap, enggak. Tapi ada proses, di mana ada proses dialog antara Nabi Musa dengan Fir'aun. Jadi kata Fir'aun, ya sudah, kalau kamu memang benar membawa bukti yang nyata, mukjizat lah kalimat tentang apa yang diucapkan itu adalah kebenaran, yakni bahwa kamu itu adalah sebagai utusan dari Tuhan semesta alam ini, coba buktikan omonganmu itu. Maka kemudian fa'alqa 'asahu fa idza hiya thu'ban mubin, maka lalu Musa melemparkan tongkatnya, tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenar-benarnya. Nah ini nanti ada proses tuh. Jadi di mana Nabi Musa bertemu dengan Allah, ya, bertemu dengan Allah, kemudian artinya dia mendapatkan seruan, mendapatkan panggilan dari Allah. Karena Musa ini disebut kalamullah. Jadi Nabi Musa ini disebut oleh para ulama sebagai kalamullah karena dia bisa berbicara langsung dengan Allah. Tetapi ketika dia ingin melihat Allah, maka yang terjadi dia melihat bagaimana ketika Allah menampakkan kepada gunung-gunung hancur. Maka ketika Allah ingin menampakkan kepada Nabi Musa tidak kuat, pingsan dia. Itu dalam ayat yang lain diceritakan. Itu udah dilewati dulu lah, ini masuk kepada proses tentang dialog Nabi Musa dengan Fir'aun. Nah setelah itu Nabi Musa ketika diminta untuk membuktikan kebenaran atau mukjizatnya, maka dia lemparkan tongkatnya dan tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular yang besar, yang benar-benar ular, yang ular yang nyata. Kemudian wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin, dan selain itu Nabi Musa dia mengeluarkan tangannya,
tiba-tiba tangan itu menjadi putih bercahaya bagi orang yang melihatnya. Jadi dia begini nih kalimat. Jadi Nabi Musa memasukkan tangannya ke tengah-tengah keteknya, di sela-sela keteknya karena diperintahkan begitu. Dan ketika dikeluarkan berubah menjadi putih bercahaya, terang mengeluarkan cahaya. Nah itu mukjizat tadi Musa yang diberikan Allah. Kemudian qala al-mala'u min qaumi fir'aun inna hadza lasahirun 'alim. Maka berkatalah siapa, yakni pemuka-pemuka kaum Fir'aun, orang ini benar-benar penyihir yang pandai. Nah gitu kata pemuka-pemuka Fir'aun itu. Jadi tokoh-tokoh yang ada di lingkup Fir'aun, dia kemudian melihat mukjizat Nabi Musa berkata, ini sihir. Dah ini mah sihir. Ini benar-benar sihir nih. Jadi nggak mengakui mukjizat dari Allah. Maka dilanjutkan, yuridu ayyukhrijakum min ardikum famadza ta'murun. Yang hendak mengusir kamu dari negeri. Wahai Firaun, si Musa ini dia penyihir nih, yang dia ingin agar engkau keluar dari negeri ini, yang ingin menguasai kerajaanmu, yang ingin mengusir kamu dari kekuasaan dan kerajaan. Kata pemuka-pemuka dari Fir'aun, ya, pemuka-pemuka kaum Fir'aun. Kemudian famadza ta'murun, dilanjutkan, maka apa saran kamu? Itu kalimatnya. Famadza ta'murun ini diucapkan oleh Fir'aun. Jadi kalimatnya begini, ketika Fir'aun dan para kaum pemuka-pemukanya, artinya para di situ ada mungkin tentara-tentaranya, ada di situ menteri-menterinya. Nah, pemuka-pemuka kaum Fir'aun itu artinya adalah tokoh-tokoh daripada yang ada di masa Fir'aun, untuk kerajaan Fir'aun. Ya kroni-kroninya lah, gitu. Antek-anteknya kalau kita sebutnya. Tangan-tangan kanannya lah, kalau presidennya menteri-menterinya lah gitu. Tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat kan berkumpul di kerajaan Fir'aun. Maka kemudian berkata mereka, ini orang ini penyihir, benar-benar penyihir, yang dia punya niat ingin mengusir kau Fir'aun dari kekuasaan dan kerajaan. Maka kata Fir'aun, famadza ta'murun? Kalau begitu, apa saran kalian, wahai pembantu-pembantuku, wahai tokoh-tokoh kaumku, gitu kalimatnya. Dia minta saran. Maka kemudian dilanjutkan, qalu, berkatalah pemuka-pemuka kaum Fir'aun, ya arjih wa akhahu wa arsil bil madaini hasyirin. Tahanlah untuk sementara Musa dan Harun, dan utuslah ke kota-kota beberapa orang untuk mengumpulkan para penyihir. Jadi kata pemuka-pemuka kaum Fir'aun, sudah Fir'aun tahan Musa, tahan Musa dan Harun karena berdua itu. Nah, nanti kita cari, kita umumkan siapa saja yang ingin ikut sayembara berperan atau untuk menunjukkan kebolehannya melawan Musa dan Harun, karena ini penyihir. Maka kita datangkan, kita undang para penyihir untuk hadir dan melawan Musa. Itu kalimatnya. Kemudian ya'tuka bikulli sahirin alim, agar mereka membawa semua penyihir yang pandai kepada. Itu pengumumannya. Kemudian wajah as-saharatu fir'auna qalu inna lana la'ajran in kunna nahnul ghalibin. Maka setelah diumumkan akan siapapun yang memang jago dalam sihir supaya datang ke istana, maka nanti kita akan berikan imbalan yang besar untuk melawan Musa dan saudaranya Harun. Maka setelah berkumpul tuh para penyihir, maka dia datang kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, apakah kami benar-benar akan mendapatkan balasan, akan mendapatkan imbalan apabila kami akan bisa mengalahkan Musa dan Harun? Itu kalimat. Kemudian qala na'am, ya benar,
engkau akan mendapatkan imbalan, mendapatkan balasan, dan bahkan wa innakum laminal muqarrabin, kamu akan termasuk orang yang dekat kepadaku. Artinya akan diberikan kedudukan dan kemuliaan oleh Firaun kalau mampu mengalahkan Nabi Musa. Maka kemudian dilanjutkan, setelah berhadapan para penyihir ini dengan Nabi Musa, karena nanti kisahnya kan nggak kemudian secara sempurna. Jadi ada proses di mana ketika Nabi Musa datang kepada Fir'aun dan para pemuka-pemuka kaum Fir'aun, dia menunjukkan mujizat Allah dengan melemparkan tongkat jadi ular yang sangat besar. Kemudian dia juga menunjukkan ketika tangannya dikeluarkan bercahaya, maka kemudian tukang sihir itu, maka kemudian Fir'aun dan mukanya ketakutan karena ini hebat, karena benar-benar hebat. Maka kemudian Fir'aun minta saran sama para pemuka pengikut-pengikutnya, bagaimana yang bisa kita lakukan? Tahan Nabi Musa, ditahan dulu, silakan diberikan tempat dulu, tahan. Nanti kita akan mengutus kepada seluruh penduduk di Mesir ini, para penyihir agar datang ke istana. Maka ketika sudah berkumpul para penyihir, maka salah satu tokoh dari penyihir itu kemudian bertanya kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, kalau kami mampu mengalahkan Musa, apa yang kami dapatkan? Maka kata Fir'aun, kamu akan mendapatkan balasan yang besar. Bahkan bukan itu saja, kami akan menjadikan kalian-kalian yang bisa mengalahkan Musa memiliki kedudukan yang dekat dengan kami, memiliki kemuliaan yang sama, yang nanti akan kami berikan kedudukan. Maka kemudian setelah itu baru bertemulah para penyihir di satu tempat bersama Nabi Musa. Maka ketika sudah berhadapan, maka kemudian penyihir itu berkata, artinya yang mewakilkan para penyihir itu ada wakilnya gitu. Enggak semuanya berkata kan. Misalnya kalau ada 100 penyihir, maka ada ketua penyihir. Nah ini yang berkata, kalau mereka para penyihir itu berkata, ya Musa, imma an tulkiya wa imma an nakuna nahnul mulkin. Wahai Musa, engkau yang akan melemparkan lebih dahulu atau kami yang akan melempar. Jadi saat itu di eranya Fir'aun berkembang sihir, yakni mampu menjadikan tali sebagai ular, tongkat sebagai ular. Jadi kalau kita lihat misalnya film Harry Potter lah, kalau kita lihat itu ada film Harry Potter, dia padahal pernah dengar tuh Harry Potter yang simsalabim, ya kan, simsalabim orang bisa terbang, simsalabim berubah jadi makhluk gitu. Nah pada masa Fir'aun yang berkembang adalah sihir seperti itu, di mana tali, buhul, tongkat bisa berubah jadi ular, karena Mesir itu daerah ular. Makanya Mesir itu kan identik dengan ular. Makanya simbolnya ratu Mesir itu kan ular di sini, di mahkotanya itu. Karena memang di Mesir itu ular itu sebagai suatu simbol kekuatan, kehebatan. Makanya ketika orang mampu merubah sesuatu menjadi ular, maka hebat. Maka ketika penyihir sudah bertemu dengan Nabi Musa, maka penyihir ini berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, engkau yang akan melemparkan tongkat terlebih dahulu atau kami akan melemparkan tongkatnya? Maka kemudian Nabi Musa berkata, qala alqu, silakan kalian dahulu deh yang melemparkan tongkatnya. Falamma alqaw sa'u a'yunan nas wastarhabuhum wajabu bisihrin adhim. Maka setelah mereka melemparkan, mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan orang banyak itu takut, karena mereka memperlihatkan sihir yang hebat dan menakjubkan. Jadi ratusan penyihir yang didatangkan Fir'aun, mereka melemparkan tongkat-tongkatnya berubah menjadi ular yang banyak dan sangat menakutkan, menyeramkan, bagaikan mata iblis. Jadi kalau kita para penyihir itu merubah tongkat-tongkatnya menjadi ular-ular yang sangat-sangat menakutkan, yang kelihatan garam sadis ular. Maka kemudian wa auhayna, Allah mewahyukan, Allah memerintahkan kepada Nabi Musa an alqi asa, untuk melemparkan tongkat yang menjadi, karena Nabi Musa itu
bertelekan tongkat. Tongkatnya itu jadikan telean. Ketika ditanya tongkatnya untuk apa, fungsinya adalah untuk menahan diri. Artinya kalau tongkat itu untuk berjalan, karena Nabi Musa pada saat itu sudah berumur, ya sudah melewati ya mungkin antara 40-50, mungkin udah 50 tahun ke atas. Artinya sudah masa dewasa, sudah beranak pinak, sudah termasuk tua lah karena. Ketika fungsi tongkat itu adalah untuk menghalau binatang-binatang buas ketika mengembala. Karena kalau di daerah, termasuk misalnya di daerah-daerah padang pasir kan kerjaannya kan mengembala unta, kambing, dan gitu kan, domba gitu kan ya. Nah fungsinya biasanya orang-orang itu membawa tongkat sebagai salah satu untuk bertelekan, untuk menopang, dan juga difungsikan untuk mengusir hewan-hewan yang akan mengganggu dari binatang ternak. Nanti ada dalam ayat yang lain dijelaskan. Maka Nabi Musa kemudian diperintahkan Allah untuk melemparkan tongkat. Maka fa'idha hiya talqafu ma yafikun. Maka tongkat yang dilemparkan oleh Nabi Musa kemudian dia berubah menjadi ular yang memakan seluruh ular-ular yang dilempar oleh Nabi Musa. Nggak tersisa. Jadi lebih hebat lagi Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa mampu mewujudkan ular yang lebih besar dan lebih hebat, yang memakan seluruh daripada ular-ular yang diciptakan oleh para penyihir tanpa tersisa. Maka kalimatnya fa'idha hiya talqafu ma yafikun. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba dia menelan habis segala kepalsuan yang diciptakan oleh para penyihir tadi. Kemudian bahwa al-haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Maka terbuktilah kebenaran dan segala yang mereka kerjakan jadi sia-sia. Jadi kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa itu benar-benar dari Allah, dari Tuhan yang memberikan mukjizat, sehingga terbuktilah kebenaran daripada mukjizat Allah kepada Nabi Musa. Dan sia-sialah apa yang dilakukan oleh para penyihir dan Fir'aun. Maka faghlibu hunalika wa qalabu sabirin. Maka mereka dikalahkan di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina. Para penyihir tadi dikalahkan oleh Nabi Musa, sehingga kemudian mereka dianggap sebagai orang yang hina karena dikalahkan oleh Nabi Musa. Wa ulqiyas saharatu sajidin. Dan para penyihir itu dengan serta-merta menjatuhkan diri dengan bersujud. Artinya mereka langsung bersujud kepada Allah karena meyakini kebenaran seruan Nabi Musa dan bukan sihir sebagai yang mereka duga selama ini. Jadi gitu. Maka ketika tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular dan menelan habis seluruh ularnya, maka para penyihir ini sadar bahwa Nabi Musa bukan seorang penyihir, tapi dia adalah mukjizat. Maka kemudian dia bersujud, hakikatnya bersujud kepada Allah, mengakui Tuhannya Nabi Musa. Nah, sampai sini kisahnya. Nanti ini masih ada sambungannya tentang peristiwa Nabi Musa. Tapi kesimpulannya sementara ini adalah Nabi Musa diperintahkan Allah berdakwah kepada Fir'aun. Maka kemudian Nabi Musa ketika bertemu dengan Fir'aun menunjukkan mukjizat yang diberikan Allah sebelumnya, yakni mampu merubah tongkat menjadi ular yang benar-benar nyata. Kemudian dia mampu mengeluarkan cahaya yang muncul dari tangannya. Nah kemudian ketika itu Fir'aun mendatangkan para penyihir untuk mengalahkan Nabi Musa. Setelah pertempuran, setelah bertemu, maka kemudian Nabi Musa mampu mengalahkan para penyihir itu. Dan kemudian para penyihir itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, menyadari bahwa Nabi Musa itu adalah benar-benar utusan Allah. Maka kemudian dia bersujud kepada Allah, bersujud kepada Nabi Musa, menyatakan Islam, menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Nah, sampai situ tuh kisahnya. Nanti kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Jelas? Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim.